Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutars. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini teman-teman kita lihat bersama-sama ya untuk sektornya cryptocurrency terutama dari meme coin. Market cap meme coin itu turun teman-teman sekitar 3,33%, sedangkan volume naik sekitar 1,55%. Oke. Terus kita lihat juga teman-teman dari Dogecoin ya. Ini kita lihat ya kan meronta-ronta nih. Dalam sektor meme coin ini meronta-ronta teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Buat kalian semua yang ingin hunting, silakan teman-teman. Ini adalah kesempatan buat kalian ya untuk mencari beberapa meme coin mungkin ya kalau kalian ingin cari meme coin atau dari token-token utility. Ya karena merata kali ini teman-teman sedang ronta-ronta semua ya. Sedang meronta-ronta. Jadi buat teman-teman semua silakan ya kalian boleh nih ya kan mau hunting apa aja dari sektornya meme coin itu boleh banget teman-teman. Nah, kali ini kita teman-teman ya akan membahas sedikit informasi ini tentang si PP Coin. Kalau kita lihat dari PP Coin sendiri kan dia juga mengalami retrace teman-teman, mengalami penurunan ya. Setelah ya dia sempat naik juga lah, sempat naik juga secara historis sih kita masih berharap ya PP itu bisa dalam waktu dekatnya ke area harga 0,5 sampai 1 rupiah kan. Market cap di sini 4,98 billion teman-teman, turun sekitar 4%, volume juga turun sekitar 17%. Nah, sedangkan kalau kita mengacu teman-teman dari di sini ya komunitasnya dulu ya teman-teman ya. Kita melihat sentimen komunitas kan di sini 87% ya, komunitas PP itu masih sangat bullish terhadap PP. Kita lihat dari yieldnya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, nah kalian bisa melihat sendiri ini data historicalnya. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Dari segi total holder ya, di sini ada persentase kenaikan lah ya. Holdernya di area 474,7 ribu holder atau pemegang. Ya, terus kalau kita lihat semakin ke bawah teman-teman, di mana kita melihat similar coin, ya kan? Di mana kita bisa melihat beberapa 6 koin ya, 6 koin yang prospek atau pergerakannya itu 11-12 dengan PP. Ada Bong, Dogecoin, Shiba, terus di sini kita melihat Cardano, Bitcoin dan Ethereum. Nah, kalau dalam sektor meme coin teman-teman kita nggak berbicara di bawahnya ini, di bawah kan Cardano, Bitcoin sama Ethereum ya. Kita berbicara di Bong, Dogecoin, Shiba Inu. Nah, di sini teman-teman, ketiga meme coin ini yang pergerakannya kurang lebih 11-12 dengan si PP kan. Bong saya menargetkan yang cukup realistis bagi Bong. Ya saya juga holder Bong gitu kan. Jadi saya memiliki beberapa Bong yang notabene kalau ya setidaknya Bong bisa kill 1-0 gitu kan. Karena mekanisme burningnya cukup kenceng untuk Bong. Dogecoin sendiri kalau paling enggak saya menargetkan di area 0,5 teman-teman ya, 0,5 dolar ya. Sedangkan untuk Shiba Inu paling enggak teman-teman dalam short termnya, dalam jangka pendeknya saya menargetkan di area 2 sampai kepala 3 ya. Nanti kita TP di area tersebut. Makanya di sini seperti Dogecoin, Bong, Shiba ya. Saya juga ngehold teman-teman, makanya saya tebar benih. Enggak terlalu fokus terhadap satu koin atau suatu token aja ya teman-teman ya. Dan kita kembali lagi fokus ke PP. Nah, di sini menjadi faktor kunci utama PP ya teman-teman ketika dia mau rally lagi. Dia harus bisa nge-break area ini teman-teman ya. Kalau area itu ke-break atau kejebol, maka kita akan melihat prospek daripada PP untuk mengalami kenaikan yang jauh lebih impulsif atau signifikan menuju di area ini teman-teman ya. Ini adalah area berikutnya yang akan ditargetkan untuk si PP ya. Jadi pertama di sini dia harus mampu melewati ini, kedua ini. Kalau kedua area tersebut dilewati untuk si PP teman-teman, maka prospek daripada PP ya dia akan mencapai di ranah harga sini teman-teman ya, di hijau ini ya. Hijau ini harga yang cukup ambisius dan kita menargetkan beberapa ini masih belum kena ya teman-teman ya. Masih jauh lah dari target kita. Hijau ini sekali kecentuh dia langsung terbanting ya teman-teman, cukup kuat. Mau mencoba kembali lagi naik tapi belum kuat, dan kali ini teman-teman semoga yang ketiga kalinya nanti ini bisa kejebol dan nice targetnya di sini ya, di kepala 21.
Dan di kepala 21 ini kalau kejebol teman-teman ya, maka PP memiliki kemungkinan besar untuk membuat all time high-nya gitu ya. Kalau kita lihat dari line-nya di sini teman-teman ya, line daripada si PP ini cukup bagus sebenarnya. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, setelah dia menyentuh di area trendline bawah, dia terjadi yang namanya breakout kembali. Kita contohkan dari sini teman-teman ya, dia naik, dia kan koreksi membuat airnya di sini menyentuh di area trendline bawahnya dia. Lalu mantul lagi teman-teman ya, menyentuh di area target tapi nggak mampu, turun lagi, tapi dia membuat yang namanya low yang jauh lebih tinggi ya, membuat low yang jauh lebih tinggi, dimana ini ya low sini sama sini kan jauh lebih tinggi ya, berarti trennya dia masih kuat untuk naik. Terus dia membuat kenaikan cuman nggak mampu ngebreak area ini ya teman-teman ya, area ini belum mampu ngebreak, akhirnya dia retrace kembali. Cuman retrace-nya ini teman-teman dia membuat yang namanya low yang lebih tinggi lagi ya. Dan untuk kali ini teman-teman ya, dia naik ke sini. Cuman belum mampu ngebreak juga ya, untuk area ini belum mampu ngebreak. Oke. Kalau area ini seperti ini nanti teman-teman ya, kalau dia ngebreak area ini, maka di sini akan terjadi pergerakan yang cukup bagus ya. Yang notabene di sini akan mengulang teman-teman ya, akan mengulang pergerakan di mana ya, di mana ini akan membuat area bos dan dia bisa membuat kenaikan yang jauh lebih signifikan lagi ke depannya gitu ya. Oke, jadi ini adalah pergerakan daripada PP yang dimana dia selalu membuat yang namanya low yang lebih tinggi tapi membuat high yang lebih rendah teman-teman ya. Dan kalau kita ambil dalam kisarannya seperti ini, bentar ya. Kita gariskan line-nya seperti ini teman-teman ya. Sorry, salah kita ya. Oke, bentar teman-teman, mana ya trend line-nya? Coba kita gambarkan ya teman-teman ya. Nah, dia membuat yang namanya low yang lebih tinggi dan high yang lebih rendah. Jadi di sini hampir kita menemui di pola kerucutnya dia ya. Nanti kalau pergerakannya seperti ini ya teman-teman ya, kita ambil dulu ya kan. Kalau nanti contoh sederhananya saja teman-teman ya, dia pergerakannya kita ambil dari sini aja lah ya kan, biar enak gitu teman, nggak terlalu jauh. Dia kan selalu membuat kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kalau ini kejebol maka prospeknya dia untuk mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi lagi terbuka lebar. Tapi kalau ini nanti kejebolnya ke bawah bro, ya kita bersiap-siap nih, mungkin area ini akan menjadi target dan sini. Ini bisa menjadi target daripada si PP yaitu di kepala 50 dengan kepala 2 teman-teman ya. Tapi ya kita melihat sih prospek market ini positif, kemungkinan besar PP juga bakal mengalami price atau kenaikan harga yang cukup bagus gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin DCI, oke, boleh teman-teman ambil DCI di kepala 1147 ataupun di price harga saat ini juga sebenarnya udah bisa ya. Cuman jangan 100%. Oke, mungkin ini dulu tentang si PP, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.